akan menjelaskan tentang teknik dan alat evaluasi hasil belajar. Yang pertama, pengertian teknik dan alat. Alat juga disebut dengan instrumen, termasuk dalam konteks evaluasi. Oleh karenanya, alat evaluasi merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah dalam melakukan proses evaluasi atau penilaian hasil belajar. Sedangkan teknik hasil evaluasi belajar adalah serangkaian cara yang digunakan oleh seorang pendidik untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh peserta didiknya. Yang selanjutnya adalah syarat alat, di mana ada syarat reliabilitas dan validitas, di mana yang reliabilitas berarti suatu yang tahan uji atau dapat dipercaya. Sebuah alat evaluasi dipandang reliabel atau tahan uji apabila memiliki konsisten atau keajangan hasil. Artinya, apabila alat itu ditujukan kepada kelompok siswa pada waktu tertentu menghasilkan prestasi baik, maka prestasi yang sama atau hampir sama dengan baik itu dapat pula dicapai dengan kelompok siswa tersebut setelah diuji ulang. Yang selanjutnya adalah apabila istilah tersebut dikaitkan dengan fungsi tes sebagai alat ukur mengenai keberhasilan belajar peserta didik, maka sebuah tes tersebut dapat dinyatakan reliabel apabila hasil-hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan tes tersebut secara berulang kali tetap terhadap subjek yang sama. Selanjutnya, syarat yang validitas, yaitu pada prinsipnya berarti keabsahan atau kebenaran. Suatu alat evaluasi dipandang valid apabila dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Contohnya, apabila sebuah alat evaluasi bertujuan mengukur prestasi belajar matematika, maka item-item butir-butir soal dalam alat tandanya hanya direkayasa untuk mengukur kemampuan matematis para siswa-siswi. Pengertian menurut Surmarna Prapamata adalah suatu konsep yang berkaitan dengan sejauh mana tes adalah mengukur apa yang seharusnya diukur. Selanjutnya adalah jenis alat evaluasi, yaitu ada namanya tes, di mana tes digunakan untuk memperkirakan apa yang sudah siswa ketahui. Tes dapat juga berarti sejumlah pertanyaan yang harus diberikan tanggapan untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang atau mengungkapkan aspek tertentu dari seseorang. Respon peserta terhadap sejumlah pertanyaan dalam tes menunjukkan kemampuan dalam bidang tertentu. Yang kedua, alat evaluasi yaitu adalah non-tes, di mana alat evaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku, termasuk sikap, minat, dan motivasi. Ada beberapa non-tes sebagai alat evaluasi, diantaranya skala bertingkat, kuesioner, daftar cocok, wawancara, pengamatan, dan riwayat hidup. Skala bertingkat menggambarkan suatu nilai yang berwujud angka terhadap suatu hasil penentuan. Kuesioner dapat diartikan angket yang digunakan sebagai alat bantu dalam rangka pengukuran dan penilaian hasil belajar. Daftar cocok adalah deretan pertanyaan yang singkat serta mudah dipahami oleh penjawabnya dengan cara mencontreng saja. Wawancara disebut dengan interview secara umum adalah proses pengumpulan keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab lisan sepihak bertatap langsung dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan pengamatan atau observasi adalah sebuah cara menghimpun data yang dilakukan oleh guru kepada peserta didiknya dengan cara pengamatan yang teliti
dan mencatat hasil pengamatan secara sistematis. Yang terakhir yaitu riwayat hidup, di mana kita katakan kurikulum vitae atau gambaran hidup peserta didik dalam segala aspek. Ya, selanjutnya adalah teknik evaluasi pengajaran, yaitu alat-alat dan cara-cara yang digunakan dalam proses pengumpulan data tentang hasil pembelajaran. Dalam evaluasi terdapat dua teknik tes dan teknik non-tes. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi